Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Rifki, saya Tani, saya Dika dan Roman, saya Muhammad Sodik. Dan dari teman kami yang lainnya tidak hadir. Jadi pertama-tama kelompok kami ini mendapatkan surat penangguhan. Jadi surat penangguhan ini adalah salah satu surat dan contoh surat dari surat niaga. Pertama-tama kelompok kami akan menjelaskan dulu apa itu entrepreneur. Jadi entrepreneur itu adalah salah satu seseorang yang memulai usahanya dengan usaha sendiri. Jadi dia itu berani membangun usaha sendiri dan sudah tahu apa itu resikonya. Dan juga dia sudah pasti bisa mengelola keuangan dengan sangat baik. Lanjut, apabila entrepreneur tersebut disambungkan dengan tema kita, yaitu entrepreneur muda yang jujur dan cerdas harapan bangsa. Jadi kenapa kita harus jujur? Karena sebagai entrepreneur muda, jujur itu merupakan salah satu langkah kita untuk menjadi perusahaan atau seseorang yang menjadi lebih meningkat atau mengembang. Jadi perusahaan kita itu kalau jujur bisa membuat suatu konsumen percaya kepada kita. Dengan bisnis yang dibangun dengan cara jujur, kemungkinan bisnis tersebut akan bertahan secara lama. Lanjut lagi dengan cerdas. Nah, kenapa sebagai entrepreneur muda kita harus cerdas? Karena cerdas itu kita harus bisa membaca peluang untuk memasuki perusahaan tersebut dan juga agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, jadi harapan bangsanya itu yaitu entrepreneur muda ini bisa untuk mengurangi pengangguran atau juga ikut membantu dan membawa nama baik bangsa dengan inovasi produk lokal. Mungkin untuk kerjanya di situ. Lanjut, kami akan menjelaskan tentang surat penangguhan. Apa itu surat penangguhan? Surat penangguhan adalah surat resmi dari pembeli atau penjual untuk menunda pembayaran, pengiriman atau perjanjian dalam transaksi bisnis. Fungsi dari surat penagihan yang pertama adalah menghindari kesalahpahaman. Pihak lain tahu alasan jelas kenapa adanya penundaan. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan hubungan baik. Lebih baik jika menyampaikan penundaan secara resmi daripada diam-diam. Yang ketiga, bukti tertulis bisa dijadikan dasar hukum bila ada perselisihan. Dan yang keempat, profesionalitas, menunjukkan bahwa perusahaan atau pembeli tetap bertanggung jawab walau ada kesalahan. Dalam Islam, surat penangguhan sejalan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Kalau memang belum mampu bayar atau mengirim barang tepat waktu harus diberikan surat. Dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar transaksi utang piutang dituliskan supaya jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Surat penangguhan adalah salah satu bentuk tertulis yang membuat akad tetap transparan. Hadis Rasulullah SAW, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kejoliman, yang artinya kalau memang tidak mampu bayar karena ada halangan, itu wajar, boleh ditunda dengan memberitahu. Tapi kalau sebenarnya mampu tapi sengaja ditunda, itu dilarang. Dan bisa kalian lihat ke depan, ini ada contoh surat untuk surat penangguhan. Yang dimana ini ada unsur-unsur yang terbagi di dalam surat ini. Yang pertama itu ada kop surat. Kop surat itu yang bagian paling atas, dan fungsinya itu sebagai menunjukkan asal surat ini yang resmi gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini ditulis yang bertujuan untuk memberitahu kejelasan identitas dan tujuan surat ini. Jadi kenapa di sini tidak dicantumkan nama kota? Karena di dalam suratnya itu sudah terdapat kotanya juga, jadi sudah jelas. Dan yang ketiga ada nomor surat. Itu nomor suratnya yang nomor ini. Dan fungsinya itu adalah sebagai nomor surat yang masuk dan keluar di perusahaan ini. Dan yang keempat itu ada perihal. Nah, perihal itu dijelaskan juga mengapa kita
membuat atau contoh ini membuat surat itu sebagai apa? Sebagai penangguhan pembayaran kepada orang yang dituju. Dan yang kelima itu ada alamat surat. Nah, alamat surat ini bertujuan untuk memastikan siapa penerima surat tersebut. Dan yang keenam itu ada salam pembuka di bagian sini yang bertujuan juga untuk ungkapan sopan sebelum memulai isi surat ini. Dan yang ketujuh itu ada paragraf pembuka di sebelah sini. Ini tuh paragraf pembuka yang dimana yang berisi juga tentang surat tagihan yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Dan untuk yang ke-8 itu ada paragraf isi. Paragraf isi itu memberitahu tentang harapan dan permohonan dari perusahaan yang membuat surat ini kepada orang yang dituju terkait dengan surat penangguhan yang mereka tidak menyanggupi gitu untuk membayar sebuah utang. Dan yang ke-8 itu ada paragraf penutup. Ini untuk yang bertujuan juga untuk ungkapan terima kasih gitu dan permohonan maaf juga kepada orang yang dituju terkait dengan surat penangguhan pembayaran. Nah, yang ke-10 itu ada salam penutup, yaitu di ini format kami. Yang terakhir juga ada tanda tangan dan nama penulis yang membuat surat tersebut.